Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Yoga. Pada kali ini aku mau ngebahas nih tentang apa sih itu ITRA maupun UTMB pada dunia traileran. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa kalian klik subscribe pada channel saya apabila kalian suka dengan konten-konten yang ada di dalam channel YouTube saya ya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, tapi sebelum kita sebelum saya menjelaskan, saya mau minta izin dulu nih untuk BTR Ultra karena pada video kali ini saya menggunakan isi dari konten yang ada di Instagram BTR Ultra untuk sebagai pedoman saya ya, menjelaskan isi dari materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, by the way juga saya ikut event BTR Ultra ini ya, terutama pada kategori 30 kilo. Jadi buat kalian yang ikut juga nih event BTR Ultra, kita sampai ketemu di Bali nanti pada tanggal 16 Mei 2026. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama itu kita akan ngebahas tentang apa sih ITRA itu. Nah, jadi teman-teman, ITRA adalah sebuah organisasi atau badan internasional ya, yang mengatur dan mempromosikan olahraga lari terutamanya itu trail run di seluruh dunia. Jadi organisasi yang menaungi olahraga lari trail run itu disebutnya ITRA ya. Tugasnya apa? Tugasnya selain mempromosikan olahraga lari trail run, ITRA juga bertugas untuk menyediakan regulasi atau standar untuk perlombaan trail run, mulai dari perlombaan tingkat swasta, kemudian kejuaraan nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Yang mana regulasi atau standar tersebut berdasarkan faktor seperti jarak, elevasi, dan tingkat kesulitan. Nah, di dalam ITRA juga ada yang namanya sistem poin ya. Baik itu ITRA Point maupun ITRA Performance Index Point. Kita bahas yang pertama dulu yaitu ITRA Point. ITRA Point apa sih? ITRA Point adalah sistem penilaian yang diberikan oleh ITRA kepada pelari yang menyelesaikan lomba lari trail tertentu. Nah, jadi ITRA Point ini diberikan hanya kepada pelari yang telah berhasil finish pada lomba lari trail running tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita ikut lomba gitu, lomba lari trail run, dan ternyata amit-amit kita tidak dapat finish, nah itu kita nanti tidak akan mendapatkan ITRA point ya teman-teman. Hanya pelari-pelari yang berhasil finish lah yang mendapatkan ITRA point. Kemudian berapa sih besaran ITRA point yang kita dapatkan? Nah, untuk besarannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari kategori yang kita ikuti. Nah, untuk besaran poinnya itu berdasarkan perhitungan yang meliputi beberapa penilaian seperti dari jarak tempuh, kemudian elevasi, kemudian tingkat kesulitan maupun effort teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk kategori 7K itu mendapatkan ITRA point 0, 18K ITRA point 0, 30K ITRA 1, 60K ITRA 3, dan 100K mendapatkan ITRA poinnya 5. Nah, besaran poin ITRA ini ditentukan berdasarkan dari jarak, elevasi, effort maupun tingkat kesulitan. Ya. Karena begini teman-teman, bisa aja juga ada perbedaan, misalnya kita ikut lomba yang jaraknya di bawah 30K ini, tapi ITRA point yang didapatin itu jauh lebih gede. Contohnya ya teman-teman ya, misalnya kita tahu nih di sini di event BTR Ultra ini dengan kategori 30K itu kita mendapatkan ITRA poinnya 1. Nah, sedangkan
pada event merbabu trail run ya, kita lihat di sini untuk yang jaraknya 20 km itu dia mendapatkan ITRA poinnya 2 ya. Padahal yang kita lihat tadi bahwa jarak untuk merbabu trail run ini jauh lebih pendek dibandingkan untuk yang BTR Ultra. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa poinnya lebih gede ya? Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk perolehan poin, besaran poinnya itu ditentukan berdasarkan beberapa hal, yaitu jarak, elevasi, tingkat kesulitan maupun effort. Nah, sedangkan untuk effort itu perhitungannya adalah total kilometer ditambah elevasi kemudian dibagi 100 kalau nggak salah ya. Kalau kalian tahu perhitungan detailnya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, semua finisher yang mendapatkan jumlah poin, semua finisher akan mendapatkan jumlah poin yang sama sesuai dengan kategori lomba yang diikuti. Nah, jadi ketika kita berhasil finish itu nanti kita mendapatkan ITRA poinnya sama ya. Mau kita agak paling belakang atau yang paling duluan itu dapat ITRA poinnya sama. Nanti yang membedakan adalah pada bagian ITRA Performance Index. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ITRA Performance Index. Apa sih ITRA Performance Index ini? Yaitu adalah sebuah sistem peringkat ya yang dikembangkan oleh ITRA untuk mengukur tingkat performa seorang pelari atau kecepatan secara tidak tentu ya dalam lari trail run berdasarkan hasil lomba yang telah diikuti. Nah, skalanya itu dari 0 sampai 1000 teman-teman. Skalanya. Nah, hasil dari ITRA Performance Index ini tiap pelari akan berbeda-beda pada setiap perlombaan tergantung dari tingkat kesulitan lomba seperti elevasi, jumlah water station, COT, serta jarak. Nah, yang mana nanti nih setelah kita lari itu nanti kita selain mendapatkan ITRA poin ini kita juga mendapatkan ITRA Performance Index ya teman-teman. Poin ITRA Performance Index. Yang mana nanti ITRA Performance Index ini akan dikalkulasi ya. Kalkulasi kemudian dibuat menjadi tabel perankingan gitu teman-teman. Contohnya seperti akan saya tunjukkan ya. Nah, di sini kita bisa ngeceknya di website ITRA-nya ya. Nah, untuk di kategori general top 3-nya itu ada Jim Walmsley, kemudian Remy Bonnet dan El Housseni Elezoi. Nah, ini poin mereka nih. Segini. Nah, setiap kategori juga beda-beda ya. Ini untuk generalnya ini mereka top 3-nya dan ini perempuannya. Untuk 10K itu beda lagi. Ada beberapa yang sama ya. Jadi nggak melulu orang yang sama di posisi yang sama gitu. Maraton 50K. Nah, sini kalian bisa cek ya nanti di website ITRA Run. Kemudian juga kita bisa ngecek nih untuk di Indonesia ya, untuk kategori general ya. Ranking satunya itu ada di Bapak Yusrinanda ya. Dengan ITRA Performance Index sebesar 756 poin. Kedua ada Rizky Dwi Kurniawan, ketiga ada Erwin dan seterusnya ya. Sini juga di 10 ada King Fahri ya dengan ITRA Performance Index sebesar 716. Coba sekarang kita cek untuk kategori 100 kilo ya. Nah, untuk 100 kilo itu ranking pertamanya ada Bapak Rahmat ya. Kedua ada Bapak Sobari, Taufik, Ahmad, Nizar ya, orang Bali. Kemudian ada King Fahri. Kemudian yang keenam profesor kita Mas Arif, Kang Aep. Dan yang terakhir ada Mas Ian ya, Rahmat Septianto. Nah, tadi ITRA Performance Index itu dikumpulin, kalkulasinya biasanya 3 tahun ya. Kemudian dibikin perankingan seperti ini. Nah, kalau kalian mau ngecek
kalian bisa daftar dulu ya di website ITR Aran, kalian registrasi. Nanti kalian dapat nih yang namanya ITRA ID. Nah, ketika kalian ikut perlombaan trail run, nah, kalian yang dimana lomba itu bekerja sama dengan ITRA gitu, kalian bisa mencantumkan ITRA ID kalian. Nanti ketika selesai race, maka hasil result kalian akan masuk nih ke dalam website ITRA ini. Contohnya saya beberapa bulan lalu sempat ikut yang namanya event Sixoro Galau Ultra kategori 15 kilo, yang mana pada kategori tersebut itu saya akan mendapatkan ITRA point 1 apabila saya finish, dan alhamdulillah saya berhasil finish ya. Jadi saya mendapatkan ITRA point 1. Dan di sini adalah ITRA performance index saya sebesar 229 poin ya. Kategorinya masih novice karena saya baru ikut event baru sekali. Dan ini adalah ITRA performance index saya. Kalau kalian klik, nanti kalian juga bisa lihat nih hasil resultnya buat ngecek bener nggak kalian ikut event tersebut. Di sini ada ya kategori 15K race result, di sini ada nama saya. Oke. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa sih UTMB itu. Nah, jadi teman-teman, UTMB adalah sebuah event perlombaan ya, paling bergengsi terutama di dunia event trail run ya. Diselenggarakan mengelilingi kawasan pegunungan Alpen yang melewati 3 negara, yaitu Prancis, Italia, dan Swiss. Jadi UTMB ini adalah sebuah event perlombaan ya, paling bergengsi terutama di dalam dunia trail run. Nah, di dalam UTMB ini juga memiliki beberapa kategori utama, yaitu UTMB itu tersendiri, kemudian ada CCC, TDS, OCC, MCC, PTL, ETC, dan YCC. Nah, setiap kategori ini ada ketentuannya teman-teman. Kayak misalnya UTMB itu jaraknya itu kurang lebih 170 km dengan elevasi kurang lebih 10.000 meter ya. Kemudian CCC 100 km, elevasi kurang lebih 6.000 km dan sebagainya. Ini teman-teman. Nah, syarat untuk mengikuti UTMB pertama yaitu kalian wajib memiliki yang namanya UTMB Index ya. Dimana kalau kita mengikuti event yang sudah bekerja sama atau terhubung dengan UTMB, biasanya nanti kita akan mendapatkan nih yang namanya UTMB Index ya. Mengikuti lomba yang terdaftar dalam sistem UTMB ya. Karena kebetulan BTR Ultra ini sudah terdaftar dalam UTMB, maka apabila saya berhasil finish atau menyelesaikan lomba, nanti saya akan mendapatkan yang namanya UTMB Index. Oke. Kemudian yang kedua, selain memiliki UTMB Index, kita juga memiliki yang namanya Running Stones dan sistem lotre. Nah, Running Stones ini adalah tiket lotre. Tanpa Running Stone ini, kita tidak dapat nih mengikuti proses undian. Jadi selain UTMB Index, kita perlu juga yang namanya Running Stones. Nah, Running Stones ini didapatkan dari event yang diselenggarakan oleh UTMB itu tersendiri. Biasanya tergabung dalam UTMB World Series. Nah, untuk di Indonesia, UTMB World Series itu akan dilaksanakan ya pada tahun ini kurang lebih di Loba ya, di Toba. Diadakan di Toba pada 13 Juni 2026. Nah, kalian lihat nih di sini ada Running Stones dapat 3, 2 untuk yang 66 kilo dan yang 29 kilo mendapatkan 1. Nama eventnya itu apa ya, di sini ada nggak ya? Oh ini dia. Nah, nama eventnya itu adalah Trail of the King ya. Dan ini ya website untuk registrasinya serta biayanya ya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan tadi Running Stones UTMB itu minimal kalian ikut di kategori
yang 28 kilo ini. Untuk di bawahnya kalian tidak mendapatkan yang namanya running stones. Nah, jadi untuk mengikuti event UTMB ya, UTMB yang di Mont Blanc maupun kategori realnya, kalian harus memiliki yang pertama UTMB Index, kemudian juga memiliki running stones. Udah cukup itu aja. Enggak teman-teman, ketika kalian sudah mendapatkan dua tersebut, kalian harus mengikuti undian dulu. Mengikuti undian, apakah kalian bisa mengikuti event tersebut atau enggak. Kalau kalian berhasil menang undian, maka kalian akan bisa mengikuti event tersebut. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini adalah website dari UTMB. Nah, kemarin saya mengikuti event Sixarogo dan ternyata mendapatkan UTMB Index ya. Tapi tidak dengan yang namanya UTMB Stone, hanya UTMB Indexnya saja. Sini juga My UTMB dapat poin saya 20. Nah, ketika kalian selesai melakukan perlombaan, nanti masuk nih UTMB Indexnya. Kalau kalian mau ikutin OCC, tuh, kalian harus punya UTMB Index. Ini udah checklist. Kemudian kalian butuh running stone nih. Kalau misalnya udah kekumpul, nanti di sini udah eligible. Nah, kalian bisa nih untuk melakukan pengundian di sini. Di sini saya statusnya belum karena saya belum punya running stone ya. Tuh. Nanti resultnya juga masuk nih di sini nih. Kita bisa lihat event Sixarogo sudah tergabung dengan UTMB Index. Sini saya dapat. Ya, resultnya juga ada. Poinnya juga dapat. Sini reward poinnya 20, UTMB Indexnya 198. Dan sini juga ada perankingan ya. Saya 1 UTMB 191 masih di sini. Nanti kalau saya kumpulin terus masih terus ke depan. Nah, jadi kalau kalian mau ikut UTMB yang utama gitu ya, kalian harus ngumpulin banyak yang namanya UTMB Index Point, kemudian juga UTMB Stone. Kemudian kalian ikutin yang namanya lotre untuk mendapatkan slot dari perlombaan tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak sih cara untuk ikut UTMB ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di video-video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang UTMB ini maupun ITRA ini. Bagaimana sih perhitungan dari ITRA point, lebih detailnya seperti apa, ataupun gimana sih bisa ikut perlombaan UTMB selain dari cara-cara yang ada gitu. Seperti apa. So, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang dan salahnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.